Romo Ramani, Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma. Salam sejahtera bagi kita semua. Sukhotu, Namo Buddhaya. Nama budaya. Senang sekali kita kumpul kembali di kelas Abhidhamma Sanggaha. Kita pada malam hari ini sudah memasuki part yang kedua di Cetasika. Seperti biasa, sebelum kita memulai kelas kita pada malam hari ini, kita akan terlebih dahulu mengagungkan Guru Agung kita Sang Buddha dengan membacakan nama Karapata. Romo, saya izin membawakan nama Karapata. Mari dengan sikap tangan beranjali kita sama-sama membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang apiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Baik, kebetulan malam hari ini moderator kita tidak hadir karena berhalangan dalam perjalanan ke Jakarta pulang ke Bandung. Saya mewakili biasa Ibu Yasoda untuk menjadi moderator pada malam hari ini. Malam hari ini seperti biasa narasumber kita Romo Ruby Santomoho akan membawakan eh, materi eh, di di bab yang ke-8 yang kemarin saya mengulas sedikit ya Romo ya Ya. tentang terakhir di part yang ke-7 kita sudah membahas tiga hal yaitu universal cetasika 13 dan yang kedua aku salah cetasika 14, yang ketiga adalah sobana cetasika. Nah, di sini kita kemarin sempat membahas intinya yang saya sampaikan di sini adalah tentang moha ya Romo ya. Kemarin ada tiga yang Hmm. terikat moha ini, loba dosa moha itu sendiri. Dan juga kita membahas tentang terakhir itu adalah moha catuka, di mana ini mencakup moha itu sendiri, ahirika, anotapa, dan udaca. Itu yang terakhir. Demikian Romo, ringkasan eh, kelas di part yang 7 kemarin. Dan sebelum kita memulai kelas pada malam hari ini, kembali saya mengingatkan untuk Bapak Ibu dan sahabat Dhamma, diharapkan untuk audionya dalam kondisi mute dan jika bisa bersama-sama di on kameranya supaya kita bisa lebih fokus ya menyimak penyampaian dari pembelajaran yang disampaikan oleh Romo Ruby. Demikian, jika misalkan Romo bertanya, boleh silakan Bapak Ibu mengunmute untuk menjawab dan merespon pertanyaan dari Romo Ruby. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai kelas kita pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Romo Ruby. Untuk layar dan waktu, saya silakan Romo. Baik, terima kasih Cilusi. Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, mari kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Semuanya selamat malam, Sukhotu, Namo Buddhaya. Ya, senang sekali kita sekarang terus berlanjut dengan pelajaran cetasika kita ya. Cetasika kita ini belajarnya memang nggak mengejar target 4 tahun harus selesai begitu, 4,5 tahun apa 3,5 tahun atau 4 tahun selesai. Karena saya pikir pelajaran Dhamma itu harus secara presisi. Saya akan memberikan materi dari berbagai macam sumber supaya rekaman kita ini bisa menjadikan acuan di teman-teman kita di masa mendatang. Senang sekali Cilusi sudah tahu kabar gembira ya ketika saya kemarin berdiskusi dengan salah satu biku terkenal di Indonesia dan mereka senang juga ikut mengikuti pelajaran Abhidhamma kelas kita ini ya, walaupun mungkin tidak secara langsung. Tapi artinya banyak juga anggota sangga kita yang belajar Abhidhamma di kelas kita ini ya. Mudah-mudahan ini terus membantu para biku, para anggota sangga yang mungkin
ingin belajar Abhidhamma bisa mengikuti kelas kita seperti ini. Romo, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar cetasika. Cetasika itu rumusannya sangat sederhana sekali. Saya pakai whiteboard ya, Cilusi izin ya. Ya, senang sekali saya sama Coach Vision kalau whiteboard kita ini lancar gitu ya. Kalau saya mengajar di tempat lain, aduh, saya begitu susah sekali mengajarnya ya. Romo, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian, ada pepatah di Tangerang namanya jangan sampai salah tecoa. Tecoa itu kita kita sembahyang maibong di saat apa namanya peringatan cengbeng gitu ya. Maka selesai sembahyang cengbeng itu kita naruh kertas namanya kertas tecoa. Nah, kalau kita berbicara cetasika, maka cetasika itu tidak akan pernah salah ketika dia bersekutu dengan cita gitu ya. Dan kita tahu kita sedang berbicara batin. Batin yang kita pelajari dari bab satu kan ada cita kan yang jumlahnya 89. Dan kita sedang belajar cetasika tentu yang jumlahnya 52. Nah, teman-teman sekalian, ini batin kita loh. Kita selama bab satu, bab 2, bab 3, bab 4, kita hanya membahas tentang kualitas batin kita. Ya, karena sekali lagi, cuman masalahnya adalah kita sedang membicarakan winyana kesadaran di bab satu, sementara kita belajar sanya, sankara, wedana itu di sanya dan wedana serta sankara itu di bab 2 ya. Jadi teman-teman pelajaran kita terpisah oleh bab sebenarnya. Padahal ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan kita sudah sepakat sekali bahwa ketika cita itu kita menggunakan bulatan warna, maka kita tahu ada klarifikasi warna yang kita sepakati di kelas kita ini supaya kita memudahkan untuk belajar kan. Yang pertama kita bicara warna merah sebagai akusala cita gitu kan. Warna biru sebagai kusala cita, warna hijau sebagai wipaka cita, dan warna kuning sebagai kirya cita. Nah, teman-teman, di cetasika kita ketemu 3 warna ya. Warna yang pertama adalah warna hitam, warna yang kedua adalah warna merah, dan warna yang ketiga adalah warna biru. Kenapa tidak ada warna putih, tidak ada warna hijau, dan warna kuning? Tadi sekali lagi saya katakan, nanti kita belajar yang namanya Sampa Yoga gitu ya. Sampa Yoga itu kita sudah di awal pernah belajar bahwa cita menjadi pemimpin gitu kan. Cetasika hanya mewarnai saja cita. Jadi karena dia hanya mewarnai, maka tentu yang mewarnai adalah kama, perbuatan ya. Kalau wipaka, buah kan hasil dari perbuatan. Rama Ramani dan Bapak Ibu, warna hitam ini universal. Kita menyepakati bahwa warna hitam adalah warna yang universal. Karena dia universal, maka dia bisa masuk ke 4 warna di cita. Sekali lagi saya jelaskan. 4 warna di cita itu warna merah, ada warna biru, ada warna hijau, gitu kan, dan ada warna kuning. Begitu. Semua bisa masuk universal. Jadi artinya kalau ketika bulatan warna hitam itu muncul, maka di cetasika, maka dia bisa masuk ke semua bulatan cita. Tapi untuk di cetasika, karena cetasika ini jumlahnya hanya ada 3 warna gitu ya, ada warna hitam dan warna merah serta warna biru, maka cetasika yang warna merah dia hanya bersekutu dengan cetasika yang warna merah. Dia tidak bisa bersekutu dengan warna hijau, warna biru apalagi, dan warna kuning. Jadi teman-teman sekalian, ini belajar akan jauh lebih mudah karena kenapa? Berarti kita tahu nih bahwa tidak akan mungkin salah penempatan. Ketika cita loba muncul, pasti yang menyertainya adalah cetasika akusala yang jumlahnya 13 ya.
Itu sebagai dasar yang selalu saya ingatkan, karena kenapa bisa seperti itu? Karena cita dan cetasika dia muncul bersama, padam bersama gitu ya. Eku pada, eka, upada, eka, niroda, masih ingat kalimat itu? Kalimat kunci yang kita pelajari. Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, kita sedang belajar yang namanya adalah aku salah cetasika gitu ya. Aku salah cetasika ini adalah jumlahnya ada 13. Kita tahu aku salah cita 13 itu kemarin yang pertama kita belajar di eh, apa ya? Di Mo Catuka. Ini harus ditulis di sini namanya Mo Catuka. Mo itu berarti moha, Mo Catuka itu berarti 4. Ya, 4. Mo Catuka 4 itu berarti bulatannya 4 ya. Satu, dua, tiga, dan 4. Dia dikenal juga sebagai sabaci apa aku salah sadaran apa sabar sadarana cetasika. Jadi dia muncul di semua aku salah cita ya, yang tadi atas moha, delusi, ahirika, anotapa, dan udaca. Dan ini harus dihafal kalimat ini. Saya sering mengatakan harus rajin belajar dengan menggunakan istilah Pali supaya eh, kita tidak ketika kita menemukan kalimat-kalimat terjemahan yang berbeda-beda tadi, teman-teman bisa dapat terus mengikuti pelajaran ini. Bahkan ketika nanti teman-teman belajar cetasika, walaupun dari guru yang memiliki bahasa Myanmar, bahasa Sri Lanka, atau bahasa Inggris, kita tahu itu moha ya tetap moha ya. Ahirika tetap ahirika, jadi kita punya pemahaman yang sama. Lalu kita akan berbicara namanya lobatri, lobatika, lotika. Lotika itu lo ini loba, tikanya adalah 3. Maka bulatannya ada 3. 1, 2, 3. Ya, apa itu yang ingin kita bahas hari ini? Mudah-mudahan selesai hari ini 3 itu. Supaya kita memahami bahwa lotika ini sering dikenal dengan istilah lain sebagai papanca dhamma. Apa itu papanca dhamma? Papanca dhamma adalah dhamma yang membuat kita memperpanjang samsara. Ya, memperpanjang samsara. Samsara. Jadi kita lahir yang berulang-ulang itu adalah karena ini loba, diti, dan mana. Teman-teman kadang kelas ini atau kelas-kelas yang sudah saya lakukan biasanya LDM itu selalu karena di LDM waktu di bab 1 kita cuma mengenal LDM sebagai loba, dosa, dan moha gitu kan. LDM ya di aku salah cita. Tapi di cetasika ini LDM itu jangan terpengaruh dengan loba, dosa, moha ya. LDM adalah loba diti mana. Jadi teman-teman dari sini kita bisa tahu bahwa kalau kita diti punya pandangan salah, berarti kita ada loba di situ. Ya, tapi kalau kita juga sombong, baik itu yang inferior maupun superior, masih ingat nggak cerita saya? Kalau misalnya saya punya jam tangan, misalnya begitu, lalu jam tangan itu saya bandingkan dengan jam tangannya eh, Romo Kimeng misalnya, maka jam tangan itu ketika saya bandingkan, kalau dia sama-sama bagus, maka itu tetap sebagai loba. Apalagi yang superior maupun yang inferior. Jadi semua perbandingan, kalau kita membandingkan sesuatu dengan miliknya orang lain, maka itu termasuk loba. Ya, dan ternyata karakteristik kita memang lebih banyak loba ya dibandingkan dengan yang lain. Karena loba itu bisa kita temukan pada saat kita di wihara. Siapa yang sering ke wihara? Bisa lihat kan loba setelah Bante selesai melakukan pelimpahan jasa makan, kita umat berebut-rebut nggak tuh di wihara? Rebut ya, dan itulah peta-peta di masa mendatang. Ya, nggak makannya pada perebut. Karena mereka yang punya loba yang besar akan terlahir di alam peta di masa mendatang. Jadi teman-teman sekalian, nyari makhluk peta nggak usah di mana-mana, di wihara saja. Banyak kok makhluk peta ya.
Nah, teman-teman sekalian, apa itu loba? Nah, kita pernah belajar loba di bab satu ya, dan kita pernah belajar juga kalau yang namanya DT itu kan berarti apa? Kalau di loba cetasika apa namanya? Di loba cita apa namanya? Kalau DT gata sampai yutang, dia bersekutu dengan pandangan salah, berarti dia DT gitu ya. Kalau DT gata wipayutang, maka dia adalah mana kesombongan. Sehingga ada pepatah mengatakan bahwa mana nih loba 8, kita flashback lah ya ke bab satu. Ada orang suka bertanya, Romo, mana sih dari loba 8 itu yang paling berat gitu kan? Ya, apakah kan kita bagi dua begini kan? Loba itu kan. Kita bagi begini kan, singkat nih loba. Ini kan ini UPK nih. Kalau dia UPK kan agak ringan ya. Tapi kalau dia Somanasa, lumayan berat kan? Tapi yang sebelah sini adalah di tiga atas. Yang ini adalah di tiga atas, di tiga atas sampai utang. Kalau dia di tiga atas apa utang, berarti dia memiliki akarnya apa? Cetasika yang bekerja apa? Di T gitu kan. Kalau dia di tiga tawi payutang, maka dia ada di mana? Nah tuh, ada orang sering berdiskusi terkait dengan perselisihan di bab satu, loba mana yang berat? Yang di tiga tasam, kalau yang Somanasa sama UPK kan jelas kejawab ya, pasti yang Somanasa jauh lebih berat. Tapi kalau pertanyaan di mana yang bersekutu dengan pandangan salah, dengan tidak bersekutu dengan pandangan salah. Kita pernah belajar di bab satu, tidak bersekutu dengan pandangan salah bukan berarti bersekutu dengan pandangan benar, gitu kan? Nah, karena itulah sekarang pertanyaannya selalu dikatakan begitu. Mana yang lebih besar? Apakah loba diti atau loba dengan mana? Kalau kita mengacu kepada perumpamaan misalnya, masih ingat nggak kalau yang namanya loba di kalau samanasa sagatang di tigata sampai yutang, keserakahan saya kalau diliputi oleh pandangan salah, kira-kira saya melakukan lagi nggak? Dulu waktu saya kecil, saya ingat sekali saya suka mencuri. Namanya anak kecil ya, nggak mengenal dhamma, ya kan? Ada suka mencuri entah itu makanan di warung misalnya begitu. Tapi karena saya punya pandangan salah, saya terus lakukan terus nggak teman-teman? Lakukan terus ya, karena saya menganggap ini tidak salah. Apa bukan tidak salah? Saya menganggap ini sesuatu yang biasa. Tapi ketika saya mengerti, kalau kita sudah memahami belajar dhamma, kita masih melakukan mencuri lagi nggak kira-kira? Masih. Tapi kadang-kadang, betul nggak? Kenapa kadang-kadang kita masih lakukan? Ya tadi karena kita diliputi oleh delusi kan. Kita kadang mungkin kepengen gitu ya, karena kita kepengen, padahal kita bisa beli itu, tapi satu cicipin boleh kali kan begitu. Padahal tidak bilang sama yang milik yang punya. Nah, kalau orang yang punya bersekutu tidak dengan bersekutu dengan tidak berapa pandangan salah bukan berarti pandangan benar, tapi dia tahu bahwa itu salah, tapi masih dia dilakukan. Contoh sederhana misalnya karena saya kepepet, misalnya begitu, lalu saya butuh bayaran anak saya sekolah karena anak saya kalau besok tidak bayaran, maka dia tidak bisa ikut ujian di sekolahnya, maka apa yang saya lakukan? Saya melakukan pencurian. Itu salah, saya tahu itu salah. Tapi daripada anak saya malu tidak bisa ikut ujian, saya melakukan kesalahan itu. Itulah yang disebut sebagai ditigata wipayutang. Ditigata wipayutang itu artinya udah tahu salah, kita lakukan, tapi kita paham gitu loh. Kita paham bahwa itu salah. Kenapa masih dilakukan? Karena kita delusi tadi. Makanya kalau kita kembali, mana yang lebih berat sebenarnya? Kalau saya mengacunya kepada 10 belenggu. Apa itu 10 belenggu? 10 belenggu itu ada 10 belenggu yang dipatahkan oleh seorang Sotapati, 3 belenggu orang seorang Sotapati, dan Sakadagami, masih ingat itu. Lalu juga apa namanya, 5 belenggu dilemahkan oleh seorang Anagami, dan 10 belenggu yang dipatahkan oleh seorang Arahat. Sekarang saya tanya, yang dipatahkan 10 sampai yoga itu apa? 10 belenggu itu apa? Yang pertama apa yang dipatahkan?
Diti, betul kan? Sakya Diti kan Diti, betul kan? Yang nomor 6 baru mana, kesombongan. Nah, dari situ seorang arahat baru bisa menghancurkan. Seorang seorang anagami hanya bisa melemahkan kesombongan. Tapi seorang arahat sudah bisa menghancurkan kesombongan. Makanya, maaf, sekali lagi kita diskusi, berarti seorang arahat nggak ada yang mau ngaku ya, karena kesombongannya sudah berakhir. Nah, tapi terlepas dari itu, semua adalah yang paling penting yang namanya loba dosa moha, mau dia loba yang di tigata sampayutang, maupun loba yang di tigata wipayutang, sama-sama aku salah lah begitu ya. Kita tidak sama perdebatkan. Ya. Begitu ya teman-teman. Tapi ini sekedar apa namanya, sekedar wacana saja. Ya, kita ulang lagi. Karena lotika, loba tri, ya, loba tri itu berarti adalah yang pertama adalah loba. Apa itu loba, teman-teman sekalian? Jadi teman-teman ini pahami dulu ya, loba di mana ya, bukan loba dosa moha ya. Lotika itu adalah papanca dhamma. Papanca dhamma adalah dhamma untuk memperpanjang kelahiran dan kematian, sehingga kita apa ya, sehingga kita terus berada dalam lingkaran samsara gitu ya. Nah, teman-teman, loba, sekarang kita bicara loba. Apa itu loba? Orang sering bilang loba adalah sebuah apa, keserakahan gitu kan, kemarin kita bilangnya begitu, keserakahan. Ya, semua sama nih, mau di buku Pak Pandit, mau di buku Asin Keminda, mau di buku Bante Budi, Dr. Montimun, semua bicara tentang keserakahan. Tetapi yang lebih terang, yang lebih jelas sebenarnya adalah ketidakpuasan, sama bolehnya. Ketidakpuasan. Ketidakpuasan itu, kenapa tidak puas? Karena batin yang tidak puas sebenarnya, ya. Karena loba ini kan batin ya, batin yang tidak puas. Kenapa tidak puas? Karena lupa dengan apa yang sudah dimilikinya, betul kan? Kalau kita sudah punya sesuatu, melihat sesuatu yang lebih bagus, contoh sederhana saja begini. Contoh sederhana saya sama Cilusi adalah kakak beradik. Ya, lalu ayah kita datang membawa uang. Waktu ayah saya datang membawa uang, ayah saya memberikan saya 100.000. Senang nggak saya? Senang sekali. Tapi ke sama Cilusi dikasih oleh ayah saya 300.000. Sekarang apa yang terjadi tuh kalau kayak seperti itu tuh? Ketika saya melihat Cilusi mendapatkan uang dari ayah saya sebesar 300.000, perasaan senang saya muncul atau sudah lenyap? Lenyap, Romo. Ya, perasaan saya lenyap. Kenapa lenyap? Malah saya timbulnya apa? Kebencian ya. Saya benci dengan ayah saya, kenapa ayah saya pilih kasih gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, eh, dari loba menimbulkan patiga, gitu ya. Dari loba menimbulkan kebencian. Tapi yang jelas, kenapa saya tiba-tiba timbul kebencian? Karena tadi batin saya tidak puas, ya. Padahal saya dapat 100.000, senang nggak sih sebenarnya? Bahagia loh mestinya ya, karena kita dapat buah karma baik. Tapi gara-gara hanya melihat orang di samping kita atau itu saudara kita, teman kita mendapatkan jatah yang lebih besar, membuat batin kita susah apa ya, memiliki rasa tidak puas dan lupa dengan apa yang sudah kita miliki. Padahal 100.000 kan sudah angka yang lumayan. Itulah kehidupan ya. Makanya loba dosa moha selalu menghampiri kehidupan kita. Kita lanjut. Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian. Oh, untung nggak hilang nih posisinya. Eh, jadi loba adalah keserakan atau tidak puasan. Kenapa dia tidak puas? Karena batin yang tidak puas nih ya. Ini batin yang tidak puas. Kenapa batinnya tidak puas? Karena apa tadi? Lupa dengan apa yang sudah dimiliki gitu ya. Dengan apa yang sudah dimiliki.
Maka dari itu kita harus memahami ajaran Buddhism yang luar biasa yang tentang Abhidhamma Pancawekana tadi kan. Aku akan mengalami usia tua, aku akan mengalami sakit, aku akan mengalami kematian. Segala sesuatu yang kucintai dan kusenangi dia akan berubah dan terpisah dari kehidupanku. Dan yang paling utama yang menjadi pola pola pikir dan pola landasan berpikir umat Buddha yang membedakan dengan umat-umat lain adalah kita adalah pemilik dan pewaris karma kita sendiri. Selama ini orang paham, ya semua akan mengalami usia tua, semua agama mengajarkan. Semua pasti akan mengalami sakit, semua agama juga mengajarkan. Semua akan mengalami kematian juga demikian. Dan segala sesuatu ya juga akan berubah dan terpisah, juga semua mengajar. Tapi pendewasaan umat Buddha adalah kita adalah kama bandhu, kama yoni, kama patisarana, gitu kan? Bahwa kita adalah pemilik dan pewaris karma kita sendiri. Padahal kalau kita memahami tentang konsep hukum karma tadi, ketika saya mendapatkan buah kebaikan, mendapatkan 100.000, itulah buah karma saya. Dan hukum karma mengajarkan saya untuk bisa memahami bahwa apa yang saya dapat, apa yang saya peroleh, itu merupakan karena saya pantas untuk menerimanya, gitu ya. Cilusi mendapatkan 300.000 karena dia pantas menerimanya. Ketika saya memahami hukum karma itu, maka saya tidak akan lagi tergeming oleh kualitas batin karena batin saya diliputi oleh loba dan moha gitu ya. Ya itulah kehidupan. Dan itu kehidupan sehari-hari yang kita terima dan kita lihat kan begitu. Oke, sekarang kita bicara karakteristik. Apa itu karakteristik? Apa itu manifestasi fungsi? Apa itu manifestasi? Dan apa itu sebab terdekat? Teman-teman, kalau kita berbicara tentang loba, mungkin ini nggak terlalu susah karena kita sudah belajar di bab 1. Karakteristik dari loba adalah mencengkram. Masih ingat itu kan? Dia mencengkram. Mencengkram atau menggenggam. Siapa yang menggenggam? Ya, menggenggam apa? Objek. Betul nggak teman-teman? Saya tertarik loh dengan cerita Bante Panyawaro ceramah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ketika ada seorang donatur yang begitu kaya raya sekali, dia membangun sebuah wihara di satu daerah di Indonesia. Ya. Ketika dia bangun itu wihara, selama ini kan orang kalau bangun wihara, bangun cetia, bangun tempat apapun, dia ingin memiliki, betul ya. Karena saya pendiri yayasan, saya mungkin orang yang bertanggung jawab sebagai ketua yayasan. Sehingga ketika wihara itu berdiri, maka dia pengen mempertahankan wihara itu sampai terus berkembang, sampai terus maju. Orang ini kebetulan adalah saya kenal sekali, dia konglomerat menurut saya. Setiap kali dia bangun wihara, dimanapun, entah itu mazhabnya Theravada maupun mazhabnya Myanmar, dia tidak pernah mau terlibat di wihara tersebut. Hebat ya ini orang ya. Karena dia mengatakan bahwa kalau saya duduk di tempat itu, maka saya akan merasa memiliki wihara itu. Saya terus menggenggam wihara itu sebagai ini milikku. Ini wihara ini maju karena aku. Aku membangun wihara ini dengan jerih payahku, gitu ya. Dan salah satu karya terbesar beliau adalah satu wihara di Batam dan satu lagi wihara di Kapuk. Ya, menggunakan nama Buddhis beliau. Tapi saya tahu bukan itu nama Buddhis yang diberikan oleh Bante Sri Panjawaro Mahathera sama beliau. Ya, oke. Yang berikutnya adalah karakteristik. Karakteristik adalah fungsi ya. Karakteristik sudah kan mencengkram, menggenggam objek. Fungsi sekarang. Kalau kita bicara fungsi tentang loba, maka loba memiliki fungsi menempel. Pokoknya kalau lengket, fungsinya loba itu nempel, menempel ya.
menempel sama siapa saja. Menempel dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan wihara, dengan bante, dengan segala macam menempel ya tetap adalah logo. Atau melekat abisanggasa, abisanggarasa begitu ya. Melekat. Fungsinya melekat. Anda merokok, Anda melekati rokok tersebut, Anda melekat. Ya. Lalu apa manifestasinya? Manifestasinya adalah tidak rela, tidak rela, tidak rela atau ikhlas. Kalau kita menggunakan bahasa bahasa saudara kami ya, atau tidak melepaskan. Kok tidak rela itu ikhlas ya? Salah kali ya teman-teman ya. Manifestasi kalau ikhlas kan rela kan berarti ya. Kalau tidak rela apa jadi? Tidak ikhlas gitu ya. Tidak ikhlas. Tidak ikhlas, tidak melepaskan. Tidak melepaskan gitu ya. Apa sebab terdekatnya? Sebab terdekatnya melihat adanya kenikmatan. Adanya kenikmatan. Begitu. Di dalam keterkaitan boleh ya, keterkaitan dengan belenggu. Keterkaitan dengan belenggu. Jadi teman-teman sekalian kalau yang namanya loba berarti udah lengket. Gampang sekali ya, karena fungsinya lengket. Kita melekati sesuatu, apapun itu. Karena yang namanya dhamma itu kan sankata berkondisi. Kenapa saya lengket? Karena ada kondisi-kondisi yang menyertainya gitu ya. Dan itulah membuat kita hari ini ya menjadi papanca dhamma. Kalau kita melekati seorang biku yang melekati ada cerita zaman Sang Buddha masih ingat nggak? Ada seorang biku senior dia melekati jubahnya. Betul ya teman-teman. Cerita Dhammapada itu kalau tidak salah, tapi saya sudah lupa, tapi nggak apa-apa. Saya ceritakan lah. Kalau salah-salah dikit nggak apa-apa ya. Ada seorang biku yang melekati tentang jubahnya. Betul kan? Apa yang terjadi kalau jubah itu jubah pemberian. Dia melekat sekali dengan jubah itu, apa yang terjadi? Karena dia melekat, maka dia tidak akan pernah jauh dari jubah di mana dia dilahirkan kembali. Apa yang terjadi? Dia jadi kutu kan? Jadi kutu di jubah tersebut. Kalau ada biku yang ingin memakai jubah ex Bante ini, pasti digigit sama sang biku. Ya. Begitu ya teman-teman. Jadi ketika orang meditasi, murid sang Buddha meditasi, dia tidak nyaman sekali. Kenapa dia tidak nyaman? Karena ada kutu di jubahnya. Saya pernah ketemu salah satu seorang biksu Mahayana, wanita. Sayang dia meninggal beberapa tahun yang lalu. Itu orang tua saya, dia menganggap saya sebagai orang tua. Dan uh, ada kalimat yang membuat saya sampai hari ini terkenang-kenang. Dia bilang kalau apa Ruby kalau you melekat, you akan jadi kutu di lubang WC-nya. Waduh, serem sekali kalimat itu. Tapi kalimat itu yang membuat saya candaan ya. Kalimat suhu itu yang teriang-iang. Beliau meninggal dunia di Singapura dan dikremasi di sana. Jadi teman-teman sekalian, apapun yang membuat kita melekat, kita akan jadi kutu. Kalau cerita biku tadi ya, saking melekatnya dengan jubah jadi kutu. Nah, kalau kita melekat juga dengan istri kita, dengan anak kita. Saya mendengar cerita dari guru saya, sahabat saya, Pak Kolam Swowor, dalam perjalanan saya ke Pekanbaru sebelum dia meninggal dunia. Kami sempat mengisi para pandita di Pekanbaru. Beliau sudah bawa impusan banyak ya, kasihan sekali. Kalau kita melekat, ada seorang mantan biku muda lah ya. Biku muda ini kebetulan dia jadi biku dan setelah jadi biku dia tinggal sama gurunya.
Tapi orang tuanya mengizinkan dia supaya jangan lama jadi biku sementara saja. Karena apa ya? Karena hmm, itu anak satu-satunya gitu loh. Orang tuanya menginginkan dia untuk menjadi pewaris dari keluarganya. Akhirnya ke orang tuanya dia berbakti sekali, ke bikunya juga dia sangat hormat. Bante, izinkan saya lepas jubah. Saya ingin lepas jubah karena orang tua saya mengizinkan saya harus menikah. Saya berjanji Bante beradi tanah, kalau nanti saya setelah menikah, saya kembali menjadi biku. Bante mengizinkan biku ini untuk lepas jubah. Akhirnya dia menikah. Ketika dia menikah, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Nggak lama kemudian sang guru datang menghampiri ex mantan muridnya ini. Ayo, kamu kan sudah janji sama Bante, kalau nanti sudah menikah, mau jadi samanta, menjadi anggota sangga. Apa kata sang pemuda ini, Bante, saya baru menikah, izinkan saya punya anak deh, satu saja. Kalau sudah punya anak, nanti saya mau jadi anggota sangga. Akhirnya 1 tahun, 2 tahun kemudian orang ini punya anak dan sang biku menyampari lagi karena kan dia sudah berjanji ya. Ketika datang, dia tanya, yo kamu sudah punya momongan, sekarang kamu kapan lagi mau jadi biku, menjadi anggota sangga? Bonte, boleh nggak saya mohon sekali lagi? Saya tunggu nanti anak saya besar. Berpuluh-puluh, bertahun-tahun, bukan puluhan, mungkin hanya puluhan tahun ya, sang biku datang. Ayo, anakmu sudah besar. Kapan kau mau jadi biku? Bante, sebentar lagi anak saya menikah. Nunggu ya Bante setelah anak saya menikah. Anaknya dipestakan menikah, sang Bante hadir kembali. Nanti ya Bante tunggu cucu saya lahir. Setelah cucunya lahir, apa yang terjadi? Pemuda ini akhirnya cuti meninggal dunia dan sangat karena dia sangat melekati dengan keluarganya, dia lahir menjadi seekor ular di rumah di mana dia tinggal. Akhirnya sang Bante tahu bahwa pemuda ini lahir sebagai seorang seekor ular, dan apa yang terjadi? Dia samperin cucunya, istrinya, anaknya. Ada seekor ular dekat rumah di mana dia tinggal. Sekarang kalau kita sebagai seorang manusia melihat ular, apa yang dilakukan? Diusir, mungkin kira-kira apa yang dilakukan? Position. Apa yang dilakukan kita? Bunuh. Lari Romo. Ya. Dia kalau lari masih mending. Kalau sebagai kepala keluarga supaya jangan dia mengambil apa namanya, mencuri ternaknya, takut melilit anaknya, cucunya, apa yang dilakukan? Dibunuh. Dipukuli sebelum Ditangkap. ditangkap, dipukuli. Apa yang terjadi dari cerita ini? Saking melekatnya kita, kalau kita sudah jadi makhluk lain, apakah istri dan anak-anak kita tahu? Tidak tahu. Bahkan kita mau dibunuh, betul nggak? Karena itulah mungkin ini pelajaran berharga tentang loba kemelekatan. Ya, susahnya kebetulan begitu. Karena sudah menikah, jadi kita tetap melekat ya. Kenapa lagi dulu kita menikah ya? Ya karena kita melekat. Oke, jadi teman-teman kalau kita bicara loba atau keserakahan, ini sambungannya ya. Kita bicara loba atau keserakahan. Keserakahan itu merupakan faktor mental. Ingat ya, kalau kita bicara faktor mental, berarti dia ada di batin ya. Ya, pokoknya faktor mentalnya ngapain sih tugasnya dia? Mendambakan. Mendambakan itu bahasa Indonesia yang bagus sekali. Mendambakan itu menginginkan. Mendambakan itu merindukan. Boleh. Merindukan. Itu ternyata kalau kita merindukan objek tertentu, sudah loba. Ya, ya, ini anak-anak muda ya, yang lagi bucin-bucinnya kan kebayang. Ya, itu ketika dia mendambakan, merindukan objek pasangannya, maka dia sudah masuk loba.
Faktor mental. Kata Sang Buddha, keserakahanlah yang membuat kita tergila-gila. Ya, tergila-gila. Kok bisa tergila-gila ya? Karena tadi bahasa Pali namanya saraga. Bahasa Pali itu saraga itu tergila-gila. Pokoknya kalau kecerakaan itu muncul, membuat kita tergila-gila. Atau bahasa Pali saraga. Dan apa yang terjadi? Membuat kita akhirnya terus dalam lingkaran samsara. Begitu ya teman-teman sekalian. Jadi pokoknya ketika Anda memiliki loba, maka Anda batin Anda akan melekati terus objek itu. Anda tahu nggak, loba itu ibaratnya seperti apa? Kita pernah belajar itu di bab 1. Ibaratnya seperti apa? Pernah ngeliat tentang plester monyet. Kalau orang-orang kalau orang-orang India menangkap monyet dengan menggunakan plester. Plester monyet itu kayak semacam getah gitu ya. Getah pohon apa yang kalau ditempel itu berwarna-warni. Ya, plester monyet kalau di dalam orang India namanya makalepa. Makatalepo gitulah boleh ya kalimatnya, jadi maka talepo. Lihat nih, kalau pemburu monyet di masa dulu ya, kita bicara dulu ya, karena pergeseran nilai itu terjadi banyak sekali, pergeseran-pergeseran di zaman Sang Buddha. Contoh misalnya di Winaya ada satu obat, hanya daun itu yang bisa menyembuhkan, tapi daun itu sudah tidak ada di zaman sekarang gitu ya. Makanya sama nih, cerita ini kan cerita berburu, apa namanya, berburu eh, monyet di Jerman itu namanya Makatalepo, itu ditempelkan ke pohon sehingga ada ketika kena cahaya berwarna-warni monyet suka ya. Monyet lalu eh, menempel menempel tangannya, dan ketika tangan ditempel karena nggak bisa ditarik, dia tempel tangan yang satu lagi, nggak bisa tarik sampai kakinya, dia tarik-tarik, dan itu ketika dia mencoba untuk lari, pemburu monyet datang mengambilnya gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi Anda bisa bayangkan eh, kalau apa ya, kalau di bab 1 kita pernah belajar naro pisang gitu ya di kerangkeng gitu kan. Nah, terpisang di kerangkeng, kalau dia kan monyetnya kan tangannya kan begini nih waktu mengambil ya. Waktu tangannya mengambil begini, lalu dia genggam. Ketika dia genggam kan nggak bisa keluar tuh karena sempit ya. Maka pemburu monyet akan mengambilnya ya. Jadi memang di masa lalu maka talepo itu merupakan perekat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya, dan punya warna-warni sehingga bisa punya daya tarik buat si monyet untuk menghampirinya begitu ya. Nah, jadi teman-teman itulah salah satu contoh atau ibarat kenapa loba itu sebagai bentuk kemelekatan. Ketika dia ketempel tangan kanannya, dia akan mencoba nempel lagi tangan kirinya, lalu dia coba tarik. Karena tarik nggak bisa juga, dia kakinya ke kanan dia masukin lagi. Nggak bisa juga kaki kirinya. Sehingga ketika tidak bisa bergerak, pemburu pemburu monyet akan mudah sekali mengambilnya. Kenapa bisa seperti itu? Inilah cerita kalau kita loba, kalau kita serakah, maka kita diduga ya apa ya kalimatnya, eh, kita ini apa ya, eh, dengan kita seperti monyet ini teman-teman, maka kan tangannya kan begini nih, tangannya begini terus kakinya begitu ya, itu diibaratkan lima panca indera kita ini melekat dengan objek. Mata kita, telinga kita, hidung, lidah kita melekati objek yang sudah kita tangkap ya, bahkan batin kita. Dan kalau itu sudah kita tangkap, kita pegang dengan kuat-kuat, maka ketika ketika dia berubah sedikit, timbul tangisan, timbul kesedihan, begitu ya teman-teman. Jadi ingat ya bahwa keserakahan itu memberikan kepada kita seolah-olah bahwa kita akan memiliki
barang atau apa yang kita miliki itu selamanya. Nggak boleh berubah dari kehidupan kita. Panca indera, objek panca indera kita pernah belajar tentang apa tuh Datu 18, masih ingat nggak? Ini ada 6 pintu, ini ada 6 objek gitu kan? Ini ada 6 kesadaran. Masih ingat bahwa pelajaran Abhidhamma yang kita pelajari kan kuncinya kan Datu 18. Teman-teman bisa bayangkan ketika teman-teman mendapatkan objek keserakan ini, maka mental kita pengen bahagia. Kita pengen dapetin terus-menerus. Panca objek, semua panca objek, panca indera kita, objek panca indera ini kan maunya kita nangkap yang menyenangkan saja kan. Mata mau nangkap yang indah-indah, suara yang merdu-merdu. Kalau selain itu kita tidak mau. Ya, dan Anda tahu semua objek yang menyenangkan itu ternyata hanyalah bersifat sementara. Ya, ketika dia bersifat sementara, apa yang terjadi teman-teman? Kita tidak mendapatkan kebahagiaan lagi, kan sementara, betul kan? Ya, kalau kita menimbulkan keserakan terus-menerus, loba terus-menerus, kita lupa loh bahwa ini adalah perbuatan aku salah, bahwa inilah perbuatan buruk yang kita lakukan terus-menerus. Dan ketika perbuatan ini terus kita lakukan terus-menerus, apa yang terjadi? Ketika ini dia muncul terus-menerus dan dia sampai akhir menjelang kehidupan kita, perbuatan loba keserakahan ini akan menghantarkan kita menuju 4 alam yang menyedihkan, terutama di alam peta ataupun di alam asura kaya. Jadi ingat ya teman-teman sekalian, ini pelajaran buat kita semua. Ibarat loba seperti jebakan monyet, seperti perangkat monyet. Semua hal yang ditangkap oleh panca indera kita dan oleh pikiran kita, semua adalah jebakan. Gitu. Tapi kan kita susah ya, teman-teman ya. Kalau kita punya pandangan apa yang Sang Buddha sampaikan tadi, udah kita suci nih cepet ya. Kita kan selalu terbuai kan, melihat melihat sesuatu yang menyenangkan sebagai perangkap sebenarnya ya. Dan kita baru menyesal ketika perangkapnya sudah menggerogoti apa tubuh ini, menggerogoti membuat kita menderita. Jadi teman-teman, inilah sebuah ilustrasi di kitab komentar yang disampaikan oleh Sang Buddha tentang apa nama itu loba. Nah, di tempat lain ada satu perumpamaan selain Lester monyet, ya kita lihat di tempat lain misalnya yang namanya loba keserakan itu, ya seperti kalau seperti teman-teman pernah nggak punya daging merah? Daging merah itu berarti berkaki 4 rata-rata ya. Ada ikan, tapi ikan yang dasarnya dalam, yang laut dalam berdaging merah. Kalau yang dangkal, dagingnya daging putih. Nah, berdaging merah ini, teman-teman sekalian, kalau dia ditaruh di kuali yang panas sekali, kuali yang panas, kira-kira tanpa minyak ya, apa yang terjadi? Ketika Anda menaruhkan daging merah tersebut, baru Anda balik sebentar, dia lengket nggak? Gosong nggak? Lengket ya. Periuk yang panas itu kan membuat daging kan cepat gosong kan. Maka dari itulah tadi dikatakan bahwa kalau dagingnya gosong, Anda ikhlas nggak nih nerimanya? Kalau daging itu mahal loh harganya. Nggak ikhlas kan? Maka itulah yang namanya nafsu keserakahan tadi, diibaratkan batin kita tidak ikhlas. Untuk ngapain? Untuk melepaskan objek-objek. Ya. Ketidakrelaan itu juga bisa menghalangi kita untuk ngapain kira-kira teman-teman. Ketidakrelaan tersebut menghalangi timbulnya panya kita loh. Ternyata ketidakrelaan kita ini, melekat ini, dia menghambat wisdom kita. Menghambat panya kita supaya dia menghalangi kemunculan panya. Ketika serakah itu muncul, maka dia menghalangi kemunculan wisdom. Maka tadi ketika objek itu melalui 6 panca indera kita,
kita sedang terjebak dalam perangkap monyet yang membuat kita akhirnya melekati dengan objek tersebut, dan akhirnya kita tergila-gila dengan objek itu, dan membuat kita lahir di samsara yang terus-menerus, yang tidak pernah putus. Ingat ya, loba itu loba itu mencegah munculnya yang namanya wisdom atau panya. Itu ya teman-teman ya. Teman-teman, sekarang pertanyaannya, kalau loba ini terus-menerus menghantui kehidupan kita dan dia terus diumbar, bahkan loba ini sudah tidak terkendali lagi. Ketika loba ini sudah tidak terkendali, pertanyaan saya adalah, apa yang terjadi? Kira-kira teman-teman. Kata Sang Buddha, ketika loba ini sudah tidak terkendali, dia menjadi banjir nafsu keserakahan. Menjadi sungai, kalau kalimatnya ya, sungai nafsu keserakahan. Sungai besar ya, airan ya. Kalau dalam bahasa Pali namanya tanha, nafsu kan. Tanha nggak boleh begitu tulisannya. Tanha, ya, nadi bawah. Tuh bayangin teman-teman ya. Kalau dia sudah menjadi sungai ke nafsu keserakahan, apa yang terjadi? Akan menjadi apa ini? Akan menghantarkan kita kemana? Menghanyutkan makhluk-makhluk. Menghanyutkan makhluk-makhluk menuju alam rendah. Paham ya teman-teman ya? Pernah lihat sungai dengan arus besar nggak? Teman-teman, apa yang terjadi? Melihat sungai itu di Jawa Barat banyak sungai. Ya, ketika air sungainya mungkin nggak tahu di pekan apa namanya di Makassar bagaimana itu ya. Ya, arusnya besar di Jambi bagaimana itu sama di Pekap. Ketika arusnya besar, semua barang ke bawah nggak hanyut nggak teman-teman? Hanyut ya ke bawah ya. Itulah ketika loba keserakahan kita ini tidak terkendali, dia arusnya semakin besar. Ini perenungan buat kita dan buat kita semua ya menurut saya, karena kita ini kan rata-rata lebih besar lobanya. Mudah-mudahan dengan belajar Abhidhamma ini malam ini kita timbul banyak kembali, timbul wisdom kembali supaya kita ketika kita menangkap objek, kita sedang terperangkap dan terjebak oleh jebakan monyet. Ya, saya katakan jebakan monyet itu apa? Perangkap yang sama kan, karena kan Sang Buddha mengibaratkan itu di dalam kita di dalam apa namanya di dalam kitab komentar kan, gitu. Bahwa semua yang ditangkap oleh mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh, Anda sedang masuk ke dalam perangkap. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, bulatan yang berikutnya, kita sudah berbicara bulatan loba. Sekarang kita bicara bulatan diti. Di mana ya? Kita akan belajar ini bulatan yang namanya diti. Begitu, teman-teman. Apa itu diti? Diti adalah pandangan salah. Pandangan salah. Ya, kita harus tahu itu pandangan salah. Ya, lalu, apa sih pandangan salah itu, teman-teman? Tidak memahami empat kebenaran mulia. Ada berapa pandangan salah di dalam agama Buddha? Berapa pandangan salah? Ada 62 di dalam Brahmajala Sutta ya. Nah, nanti kita belajar di apa namanya di Abhidhamma kita pernah belajar pandangan salah itu yang membuat kita tidak bisa melihat sebagaimana adanya ya.
Pandangan salah itu diti. Apa itu karakteristiknya? Apa karakteristiknya? Apa fungsinya? Apa manifestasinya? Dan apa sebab terdekat? Teman-teman, kalau kita melihat pandangan salah itu, maka dia karakteristiknya adalah kecenderungan. Kecenderungan atau opini. Jadi kalau Anda sudah beropini, berarti Anda sedang memiliki pandangan salah. Ya, teman-teman sekalian, ya. Yang tidak bijaksana. Yang tidak bijaksana. Kalau Anda sudah beropini, berarti Anda sudah tidak bijaksana. Ya. Teman-teman pernah belajar 62 pandangan salah nggak sih? Nanti kapan-kapan harus dibedah suta ya, tentang 62 pandangan salah. Jadi kalau teman-teman harus tahu ya bahwa eh, diti pandangan salah ini dhamma perusak. Ya, kenapa dhamma perusak? Karena kalau kita belum bisa menghancurkan diti pandangan salah, jangan berharap kita bisa sotapana gitu kan. Karena diti adalah ya pandangan salah yang harus dikalahkan dulu baru mengalahkan yang lain. Lanjut, kita bicara fungsi. Apa itu fungsinya? Memutarbalikkan fakta. Faktanya dia sama dengan wipalasa, hampir sama itu ya. Wipalasa kan memutarbalikkan fakta. Karena nanti kalau kita bicara wipalasa kan ada sanya wipalasa, ada cita wipalasa, ada diti wipalasa. Ya, dia memutarbalikkan fakta. Atau memang memegang teguh opini. Memegang teguh opini. Lalu apa manifestasinya? Kecenderungan yang salah. Micaditi. Ya, kecenderungan yang salah. Dan sebab terdekatnya adalah tidak suka melihat para makhluk suci. Tidak suka melihat para makhluk suci. Tuh, teman-teman sekalian, kalau Anda tidak mau pernah berkunjung ke petapa gitu ya, kemarin ada dudong, Anda tidak mungkin malas dan segala macam, mungkin salah satunya adalah sebab terdekat titik pandangan salah. Teman-teman sekarang kita coba mereview atau mengulas lebih dalam apa itu diti. Teman-teman, kalau kita bicara diti kan pandangan. Kalau kita bicara diti nih hari ini adalah diti itu adalah pandangan atau opini jadinya. Pandangan atau opini kan tadi kan? Atau opini. Atau juga teori boleh. Ya. Atau dogma bisa. Apalagi. Atau kepercayaan. Ini juga kepercayaan. Nih. Diti itu bisa pandangan, bisa opini, bisa teori, bisa dogma, atau bisa kepercayaan. Tapi kalau kita bicara di Abhidhamma, teman-teman, yang namanya diti merujuk kepada di Abhidhamma ya, yang namanya diti ini merujuk kepada faktor mental, ya, faktor mental di apa? Faktor mental diti merujuk pada pandangan salah, pada pandangan salah, pada pandangan salah, atau yang dikenal sebagai apa? Mica di diti. Ya, diti di sini sebagai mica diti. Apa sih itu mica diti? Masih ingat nggak teman-teman belajar? Karena dia merupakan, kalau dalam Abhidhamma ini kan dalam Abhidhamma nih ya,
Ya, dia merupakan faktor mental yang pada pandangan salah atau micaditi. Dan itu biasanya teman-teman sekalian eh, pandangan atau opini yang keliru. Pandangan atau opini yang keliru. Yang keliru itu namanya witata diti. Witata diti. Ya, witata diti, tanya dulu. Witata diti. Kenapa bisa begitu? Karena tidak sesuai dengan realita. Tidak sesuai dengan realita. Dengan kenyataan. Kalau Anda sudah beropini, kan nggak sesuai dengan kenyataan, kan? Maka dari itu, ketika Anda sudah tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan realita, Anda sudah punya pandangan salah. Pandangan salah juga bisa membuat Anda memiliki apa ya? Menganggap Fata Morgana sebagai, karena pernah lihat Fata Morgana nggak? Kemarin saya baru membahas Suta ini ya. Di itu seperti Fata Morgana. Fata Morgana Anda pernah lihat nggak? Kalau Anda pergi ke kemana liburan kan, Anda lewat tol yang sangat panjang, misalnya di Jawa, itu di Sumatera. Di siang hari, seperti ada air nggak itu? Seperti ada genangan air ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa Diti membuat kita memiliki Fata Morgana, melihat genangan air. Bayangkan. Atau Diti juga pernah melihat di umpama seperti Anda, Bapak seperti Anda melihat kemampuan pesulap mengelabui orang. Ya, kemampuan pesulap ketika dia pentas. Terpukau nggak Anda dengan kehebatan David Copperfield misalnya begitu. Ya, ternyata kita dulu menganggap dia hebat sekali bisa memindahkan patung Liberty, padahal yang nonton yang dipindahin kan tanpa sengaja. Dia punya duduk bangkunya yang muter ternyata. Ya, jadi Anda tidak pernah tahu bahwa ketika proses itu ya Anda lihatnya salah. Jadi itulah salah satu diti di mana diibaratkan seperti itu teman-teman. Jadi pandangan salah membuat kita terbuai, terkelabui begitu. Ya, teman-teman, kita harus melihat bahwa pemahaman keliru tentang pandangan salah ini bicaranya tentang diri. Kalau diti itu kan berarti tentang diri kan? Ada ata di situ tentang diri. Ketika dia tentang diri atau ata atau roh, orang bilang, bahwa Buddhisme tidak mengenal roh, yang kekal di situ. Ya, makanya kemarin kalau kita membahas Sutta Mula Paryaya Sutta, di Mula Paryaya Sutta diajarkan bagaimana kenapa kita punya pandangan diti seperti itu dan kita terus menjadi seorang putujana, orang yang tidak tercerahkan. Karena apa? Karena tahapannya ternyata kita mengalami tahapan-tahapan distorsi yang membuat selalu kita menganggap ini adanya tanah sebagai diri. Ada 24 objek kalau kita belajar di dalam Mula Paryaya Sutta. Kalau teman-teman nanti kemarin melihat YouTube saya di Dhamma Metta Jember, saya membahas mengupas tentang Mula Paryaya Sutta. Ada 24 objek imajinasi yang membuat kita selalu memiliki fata morgana. Ya, teman-teman, sekarang kalau pertanyaan saya begini. Kalau kita punya pandangan salah, oleh orang-orang bijaksana suka nggak nih? Nggak suka ya. Pandangan salah pandangan salah ini akan membuat kita tidak melihat sebagaimana apa adanya kan? Supaya kita bisa melihat sebagaimana apa adanya, maka orang-orang bijaksana menghindari pandangan salah. Karena kalau kita punya pandangan salah, maka kita melihat segala sesuatu sebagai fata morgana saja. Pandangan salah membuat kita tidak beruntung. Ya, beruntung kenapa? Karena kita tidak akan bisa menjadi orang yang penuh dengan kebijaksanaan. Ya, kenapa? Karena kalau kita kalau kita tidak beruntung, tidak bisa melihat sebagaimana adanya, maka itu akan membuat samsara kita terus berputar.
Teman-teman ingat loh, Sang Buddha pernah mengatakan bahwa yang namanya diti merupakan dhamma perusak. Pandangan salah atau diti, kata Sang Buddha merupakan dhamma perusak. Dia merupakan dhamma perusak. Ya, Sang Buddha mengatakan itu. Ya, ya, dhamma perusak. Ya, sehingga apa yang karena dia dampaknya hebat sekali nih. Dampaknya hebat sekali. Ini hebat sekali ya. Dampaknya hebat, ya, mampu membunuh mampu melakukan perbuatan-perbuatan pelanggaran sila. Ya, kalau Anda punya pandangan salah, kan Anda bisa disuruh membunuh nggak? Apa yang pernah terjadi? Cerita apa itu? Cerita seorang murid yang begitu setia dengan gurunya disuruh membunuh jari, mau nggak? Mau. Gara-gara Anda berdebat dengan saya, dengan Anda punya pandangan salah, Anda punya pandangan salah, saya punya pandangan salah. Ketika saya mempertahankan pandangan saya dan Anda mempertahankan pandangan Anda, kita bisa berdebat nggak? Berdebat. Perdebatan hebat itu akhirnya menimbulkan apa? Saling bunuh nggak? Saling bunuh. Seseorang yang punya pandangan salah akan sangat fanatik loh. Ya, kalau Anda fanatik dengan satu fans gitu ya, atau dengan satu boy band atau girl band gitu di Korea, sangat fanatik itu membuat apa? Kita akhirnya menutup diri kan? Menutup diri. Sehingga apa yang kenapa menutup diri? Terhadap apa? Kemungkinan-kemungkinan lain. Nggak mau ada lagi yang sehebat dengan apa yang Anda suka, gitu kan? Jika Anda mencintai tim tim apa namanya sepak bola satu negara atau satu klub, ketika mendengar orang lain Anda tidak suka, ya gitu ya. Dengan demikian apa yang terjadi? Anda mau taruhan berapapun uangnya, Anda pasti bela mati. Bahkan mungkin nyawa Anda pun Anda korbankan untuk mempertahankan apa? Untuk mempertahankan paham pandangan salah Anda ya, karena dia sangat fanatik sekali. Ya, jadi Anda bisa bayangkan, hmm, kalau kita berbicara tentang diti pandangan salah, maka ini merupakan mati manipulatif, memanipulasi kita bahwa apa ya, kita sangat fanatik dengan sesuatu dan itu membuat seluruh isi kita, seluruh apa yang kita mau, yang kalau kita sudah mengidam-idamkan seseorang, kita rela mengeluarkan apapun sesuai dengan keinginan. Ya, ini yang nggak boleh. Nah, teman-teman sekalian, pandangan salah ini bisa muncul dari berbagai macam bentuk ya. Saya pakai warna lain. Pandangan salah atau diti ini dia bisa muncul dalam berbagai bentuk. Ya, dia ada muncul dalam berbagai bentuk teman-teman sekalian. Ya, eh, biasanya pandangan salah ini kalau yang ada di dunia ini kan dibagi dua kalau kita bicara di 62 pandangan salah. Apa itu pandangan salah pertama? Apa? Sasata. Masih ingat nggak? Sasata diti. Apa itu sasata diti? Tentang kekekalan. Ya, paham yang mengajarkan tentang adanya kehidupan yang kekal dan abadi. Di 62 pandangan salah. Ya, yang ingat nggak itu? Ya. Yang kedua adalah tentang kemusnahan. Uceda. Uceda diti. Apa itu uceda diti? Tentang paham mengajarkan kita bahwa kehidupan akan musnah. Kemusnahan. Atau hancur. Ya. Bahwa kehidupan ini akan hancur setelah kematian. Ini kan dua pandangan ekstrem yang terdapat di dalam Brahma Jala Sutta ya. Brahma Jala Sutta itu isinya tentang 62 pandangan salah. Terdapat dalam Diga Nikaya 1.
Makanya kenapa di khotbah 3 Nikaya 1 itu mengajarkan Buddha menjelaskan dulu tentang 62 pandangan salah. Setelah itu baru Sang Buddha memberikan khotbah kedua di dalam Majjhima Nikaya, dalam 3 Nikaya itu Samana Palasutta, manfaat menjadi samana. Dihancurkan pandangan ekstrem dulu kaum Brahmana tentang 62 pandangan salah. Setelah itu Sang Buddha memberikan tentang manfaat menjadi samana, ya. Sayang khotbah itu berakhir, Raja Ajatasattu tidak mencapai kesucian karena habis membunuh ayahnya yaitu Sudoda. Apa? Ya, Raja Bibisara ya. Karena dia nggak bisa tidur, akhirnya dia minta tolong Sang Buddha membatalkan khotbah. Sayang sekali ya. Jadi kedua pandangan ini terdapat dalam 62 pandangan salah. Apapun bentuknya, semuanya mempunyai ciri yang sama yaitu fenomena secara keliru. Betul kan? Kekekalan kan keliru juga. Pemusnahan juga keliru, teman-teman sekalian. Dan ingat ya, kata Sang Buddha, 62 pandangan salah itu mengganggu, seperti Sang Buddha mengatakan 62 pandangan salah ini nih di dalam sutta diibaratkan seperti kerikil. Kerikil ataupun rumput liar yang mengganggu perjalanan kehidupan spiritual kita. Bayangin teman-teman ya, Sang Buddha bilang begitu. Bahwa kita ini kan sedang belajar Abhidhamma, kan kita sedang meningkatkan perjalanan spiritual kita. Kalau kita tidak, tugas kita ngapain sih hari ini belajar Abhidhamma dengan bulatan pada titik bangga, kita sedang menghancurkan pandangan salah. Ya, supaya kita berjalan. Dan ketika kita sedang belajar ini, 62 pandangan salah membuat kita akhirnya maju mundur, maju mundur, maju mundur. Ya, Anda bisa bayangkan bahwa kalau kita sudah bisa menghancurkan 68 pandangan salah ini, bisa saja kita mencapai kesucian. Ya, teman-teman harus paham, yang namanya 62 pandangan salah bersumber, walaupun dia ada 62 ya, dia tetap bersumber kepada apa? Sakaya Ditti gitu loh. Apa itu? Pandangan tentang identitas gitu kan? Tentang keakuan. Kalau kita bicara Sakya Ditti, masih ingat nggak? Isinya ada berapa Sakya Ditti itu? Belum ya kita belajar ya. Sakya Ditti dan 10 belenggu itu kita sudah belajar di bab 1 ya. Ya, nanti tolong dicek Cilusi. Kalau kita belajar tentang Sakyaditi, Sang Buddha mengajarkan kita tentang penghancuran identitas kan. Ya, mengajarkan ada 20 Sakyaditi nih. Nanti kita cek 20 Sakyaditi apa saja. Tapi 20 Sakyaditi ini bersumbernya artinya semuanya merupakan variasi dari tentang diri di 62 pandangan salah. Nanti kita cek ya. Begitu teman-teman. Kenapa pandangan salah bisa muncul? Pertanyaannya begitu. Teman-teman, kalau kita mau belajar, pandangan salah ini bisa muncul dia bisa muncul ya gitu ya teman-teman karena berdasarkan ingatan tentang kehidupan lampau tuh teman-teman, karena kehidupan lampau kita juga pernah punya pandangan salah yang muncul akibat apa? Akibat kita selalu berspekulasi tentang masa depan, tentang masa yang akan datang, ya seperti itu, tentang guru, tentang dhamma, ada berapa itu? 10 ya. Kalau kita lihat nanti ini kan kita sudah pelajari cukup lama itu di bab 1. Teman-teman, kalau kita sering berkunjung, apa manfaat kita berkunjung ke para biku sangga atau orang suci? Manfaat kita sering berkunjung ke para biku atau samana diajarkan oleh Sang Buddha kan? Ngapain? Apa manfaat? Kalau kita sering mengunjungi samana, apalagi dia orang suci ya, teman-teman sekalian, maka pandangan salah kita bisa terhindar. Pandangan salah kita bisa terhindar. Begitu ya teman-teman sekalian.
Karena kalau kita sering mendengarkan ajaran-ajaran benar, sat dhamma sawana, maka otomatis pengetahuan kita bisa muncul, bisa berkembang, dan akhirnya kita punya yang namanya kalyana mita, teman yang baik. Kalau kita sudah punya teman yang baik itu mengingatkan kita untuk terus belajar dhamma, untuk terus diingatkan eh, bersama-sama mengembangkan dana sila Panyawirakanti saja. Ya, ingat ya teman-teman sekalian, apa yang membuat kita selalu menjadi putu jana kalau nanti kita belajar di Mula Pariyaya Sutta? Karena tadi kita melihat semua fenomena ini sebagai aku, sebagai diriku. Kalau Anda masih punya pandangan salah, maka kita akan tetap menjadi seorang yang namanya putu jana. Ya, sehebat apapun pencapaian meditasi kita, kalau kita tidak mampu menghancurkan tentang pandangan salah kita, maka kita akan terus berada dalam samsara. Tapi kalau kita sudah memancurkan tentang pandangan salah yang disebut Sakyaditi ini, barulah kita menjadi pemenang arus yang disebut Sotapati Magacita. Kita sudah pernah belajar itu kan di Abhidhamma ya, di bab 1. Dengan kehancurnya pandangan salah, maka dia menjadi efek domino. Kita tahu nggak nih kartu domino? Ya, efek kartu domino. Ada 10 nih. Kalau ini Sakyaditi kita hancurkan, dihancurin dia jatuh ke sini, jatuh ke sini, jatuh ke sini. 10 belenggu lenyap. Jadi tugas kita adalah menghancurkan pandangan salah. Ya, kenapa? Karena kalau sudah Sakyaditi kita padamkan, kita nggak mungkin lahir ke 8 kali. Paling top 7 kali lagi lahir. Yang disebut sebagai apa satakatu ya. Satakatu mereka biji, pelan kola, apa yang 7 kali lagi lahir apa? Seorang sotapati. Lupa itu. Begitu ya teman-teman. Inilah sebuah hal yang membuat kita harus benar-benar menghancurkan pandangan salah. Kita terus cepatin karena sudah mau setengah 10. Kita sudah bicara tentang loba, kita sudah bicara tentang diti, dan ini yang terakhir kita bicara tentang mana. Ya, kita sedang bicara apa itu mana. Mana adalah kesombongan. Begitu ya teman-teman. Jadi yang namanya diti, yang namanya mana, kesombongan adalah bagian dari loba. Apa itu karakteristiknya? Dia bicara karakteristik. Lalu kita bicara, sebentar biar kita bicara karakteristik, bicara fungsi, bicara manifestasi, bicara sebab terdekat. Kita cepetin ya. Bahwa kalau kita bicara karakteristik daripada mana kesombongan, kita pernah belajar kalau tidak salah, dia meninggikan, meninggikan atau menegakkan. Fungsinya meninggikan atau menegakkan. Menegakkan siapa? Diri sendiri. Kalau nggak ada saya, wihara ini nggak rame. Kalau nggak ada saya, organisasi ini nggak maju loh. Itu namanya meninggikan. Mana? Apa fungsinya? Fungsinya adalah berusaha untuk memuji diri sendiri. Berusaha untuk memuji diri sendiri. Manifestasi bagaimana? Menonjolkan diri. Menonjolkan diri. Sebab terdekatnya apa? Loba. Apa? Masih ingat nggak? Sebab terdekatnya apa? Pakai merah. Sebab terdekatnya apa, teman-teman? Sebab terdekatnya adalah apa, teman-teman? Baik itu mau somanasa maupun yang penting dia adalah di tiga apa? Wipayutang. Apa sebab terdekatnya? Keserakahan, keserakahan yang tidak berkaitan, yang tidak berkaitan dengan pandangan salah.
Begitu teman-teman. Teman-teman jadi harus ngerti ya, yang namanya mana kesombongan adalah faktor apa? Faktor mental, gitu ya. Yang membanggakan dirinya sendiri. Jadi angkuh nih kita. Kalau kita angkuh, maka kita adalah karena kita mana. Di dalam Buddhism, kita mengenal 9 kesombongan, 9 mana. Ya, 9 kesombongan itu, eh, 3 bisa muncul berkaitan di masa lalu, 3 di masa lalu, 3 atita, sekarang pacupana, anagata. Ya, anagata. Atita masa lalu, pacupana sekarang, anagata. Ya, jadi ini berkaitan selalu, dia bisa kali 3. Apa yang bisa biasanya muncul? Menganggap diri sendiri lebih baik dari orang lain. Ini apa teman-teman? Menganggap diri sendiri lebih baik. Dari siapa? Dari orang lain ya. Ini sama. Ini rendah. 3 kali 3 kali 3 9 ya. Nah, teman-teman sekalian, 9 variasi ini merupakan kesombongan. Ya. Yang namanya perbandingan tadi, mau itu superior maupun itu inferior, merupakan adalah kesombongan. Kita lanjut, biar cepat karena sudah 5 menit lagi selesai. Teman-teman, jadi kalau kita bicara mana kesombongan, maka apa yang terjadi? Dia keinginan yang ngapain nih dia ini? Keinginan yang dianggap baik. Betul nggak? Karakteristik kesombongan adalah keinginan yang dianggap baik oleh siapa? Oleh orang lain dan diri sendiri kan? Baik itu melalui ucapan, melalui perbuatan gitu kan? Ya. Dan dia terus mempromosikan kebaikan. Waduh, ini saya baik nih ya. Bahkan ini dadaku, mana dadamu begitu ya ceritanya. Ketika dia mempromosikan kebaikan dirinya sendiri sambil membungkukkan dada. Inilah aku, inilah kehebatanku, maka itulah mana. Nanti kita bicara ibarat. Apa sih ibarat daripada kesombongan? Pernah nggak ngelihat bendera yang berkibar-kibar? Bendera yang berkibar-kibar pernah ngelihat nggak? Hmm? Kalau Anda bendera supaya bisa berkibar-kibar, yang paling rendah atau yang paling tinggi biar bisa dilihat orang? Tinggi, Yang paling tinggi. Kalau tinggi makin berkibar nggak? ya banyak angin. Supaya orang tahu, nih dia yang paling tinggi daripada yang lain. Tapi semakin berkibar, bendera semakin bergerak, makin tenang nggak batin kita? Tidak. Iya, ya, makin tengah tenang kan? Makanya kata Sang Buddha diibaratkan lagi kalau kita mana kesombongan, kita seperti seorang sedang sakit jiwa atau orang gila. Kalau kita sombong kan kita jadi kegilaan kan? Kegilaan, ya. Pokoknya manifestasi daripada yang namanya kesombongan tadi adalah seperti kita sakit jiwa. Ya, teman-teman sekalian. Sekarang saya tanya, kesombongan bisa nggak muncul dengan pandangan salah? Ini pertanyaan sekarang. Delusi. Bisa ya Romo ya. Hmm? Bisa Bisa ya. nggak? Nggak Bisa. bisa delusi. Kalau orang sudah sombong, nggak mungkin pandangan salah. Kenapa Romo? Kemunculan kesombongan tidak bisa bareng dengan pandangan salah. Kan tadi kita bicara bulatan merah tadi, yang dibagi perempat. Kalau dia dengan di tiga tas sampai utang, berarti apa? Hanya dengan diti. Kalau di tiga tawi payutang, berarti dengan mana? Paham nggak maksudnya yang tadi bulatan ini nih? Yang bulatan ini nih, cuy, di sini. Nih, mana?
Mana sih? Kok tidak ada yang 4, 8? Udah saya hapus ya. Yang 8 loba itu udah saya hapus ya. Oh salah. Saya ulang lagi. Yang begini nih. Yang bulatan ini loba 8 kan? Ini kan semua loba ya. Kan dibagi begitu kan? Mana yang diti? Ini kan diti kan? Mana yang mana? Ini mana? Ya, kesombongan tidak bisa muncul bersama dengan pandangan salah. Kan betul nggak? Karena dia beda kan? Betul nggak? Kedua loba ini, kedua kesombongan tadi maupun diti dan dia moha, mana ya? Walaupun dia mempunyai ciri yang berbeda, tetapi dia mempunyai sifat yang kuat dan keras sehingga tidak bisa berkumpul bersama. Diti keras, mana keras. Jadi nggak bisa berkumpul bersama. Seperti dua hal, kata Sang Buddha, seperti dua hal, apa namanya, dua ekor singa yang tidak pernah bisa tinggal bersama di sebuah gua. Tuh, begitu Cilusi dan teman-teman. Diti dan mana seperti dua singa sama-sama keras. Oh, makanya kenapa ada pertanyaan tadi, apakah di tiga tawi payutang atau di tiga sampai yutang? Jadi kita bisa tahu jawabannya ya, sama-sama keras gitu ya. Kesadaran tidak terkait dengan pandangan salah bisa muncul pada seseorang yang membanggakan ketampanan. Sekarang saya tanya nih, kalau saya ngaku paling ganteng, saya sombong atau pandangan salah? Misalnya kita benar ada orang ganteng, ngaku ganteng. Sekarang saya tanya, kan sombong kan? Ya, sombong dong. Pandangan salah nggak? Enggak, Romo. Enggak. Tapi kalau sekarang eh, ada orang sombong, ada orang nggak ganteng, ngaku ganteng, pandangan salah nggak itu? Ya, dia punya pandangan salah berarti ya. Berarti dia bukannya mana, bukannya kesombongan, tapi dia sana dia nggak bisa ngaca diri gitu ya. Mukanya buruk rupa tapi ngakunya ganteng. Kan pandangan salah kan berarti. Gitu loh. Jadi artinya pandangan salah itu tidak bisa berbarengan muncul dengan yang namanya diti, apa yang namanya mana kesombongan. Ya. Jadi teman-teman sekarang kalau kita punya ketampanan, kita punya kecantikan, kita kaya, kita muda, keturunan kita baik, misalnya kesehatan kita baik, misalnya gitu, kesombongan kita bisa muncul, eh, apa yang terjadi? Kan kita memang kalau ada dia kaya, dia ganteng dan segala macam memang betul nggak? Betul, tapi itu sombong. Tapi kalau dia tidak dia tidak kaya, ngaku kaya, berarti pandangan salah itu, ya. Nah, teman-teman sekarang pertanyaan begini, kenapa kita bisa membanggakan diri kita? Tadi apa? Ya, kenapa kita bisa membanggakan diri kita? Tadi ada kalimat dari masa lalu kan, ingat nggak tadi? Dari masa lalu ya. Kalau kita membanggakan kesombongan, itu bisa muncul pada saat pada seorang apa? Pada seorang membanggakan masa lalu, karena masa lalunya dulu papa saya kaya. Jadi saya merasa bahwa saya masih bisa kaya. Walaupun sekarang saya udah nggak kaya misalnya. Karena ada orang yang seperti itu kan, yang hidupnya dari masa lalu terus. Sekarang saya mau tanya lagi teman-teman. Kalau saya sering atas sila, saya sering meditasi. Lalu saya suka cerita-cerita pencapaian meditasi saya. Saya sombong nggak itu? Sombong, Romo. Iya, sombong ya. Ini saya sedang atas sila nih ya. Kan sombong ya. Jadi kalau orang sudah, walaupun di atas sila, walaupun dia sering meditasi, sudahlah diam-diam saja ya. Begitu ya. Nah, teman-teman, kesombongan ini tidak hanya muncul pada status yang lebih tinggi, tapi juga tadi apa? The same maupun inferior. Ah, saya mah nggak kewihara lah. Saya lagi nggak punya duit, saya lagi nganggur. Sombong nggak itu? Sombong nggak itu? Sombong. Kenapa? Karena inferior tadi kan. Inferior, superior maupun the same. Betul kan? Jadi ingat ya, yang namanya kalau Anda bilang kalau saya lagi susah lah, saya nggak ke wihara dulu lah, kata saya nggak usah dana, saya nggak dana dulu lah, saya lagi nggak punya duit, lagi susah, itu sombong nggak? Sombong gitu loh. Jadi kesombongan itu bisa muncul dari menganggap dirinya lebih tinggi, menganggap dirinya lebih rendah, atau menganggap dirinya sama dengan orang lain. Tadi saya katakan tadi mana kesombongan ya membuat kita lahir di samsara ini terus menerus nggak?
Dan ingat ya, kesombongan mana ini hanya bisa dihancurkan oleh seorang apa? Dilemahkan oleh seorang anagami dan dihancurkan oleh Arahat. gitu. Karena mananya sudah hancur, sudah arahat, maka selesailah saya mengajarkan Dhamma. Karena sudah arahat. Gitu ya, Jelusi. Ya, oke. Luar biasa. Baru tahu Romo kalau mana ini tidak ini ya, apa Iya, namanya tadi ya, tidak bisa muncul berbarengan dengan barengan dengan ini. pandai. Iya. Mungkin tadi kasusnya ini beda ya, maksudnya dia tuh nggak, tadi tuh mungkin saya pikirnya gini Romo, dia tuh jelek tapi ngaku-ngaku dia ganteng gitu kan. Dengan salah. Oh, itu kan pandangan salah kan ya itu ya. Iya, berarti itu pandangan saya bukan sombong gitu ya Bukan Romo. sombong ya. Oke, baik. Saatnya kita memasuki sesi Sekarang diskusi. kalau gitu saya nggak mau ngaku ganteng deh, saya tarik lagi. Takut disebut pandangan salah. Iya Romo. Baik, Romo. Ya, silakan Bapak Ibu dan sahabat Dhamma yang ingin bertanya, boleh silakan resen atau ketik di kolom chat di sini ada, coba saya cek ya. Oh, di sini ada sedikit ini ya tadi ya, pertanyaan. Kalau eh, yang tadi ya, aku salah cetasika bukannya 13 katanya dari Kak Sari ya. Ya, aku salah cita cita 13, aku salah cita 12 ya. Mungkin salah ucap ya. Oke, oke. Thank you, Cisari. Nah, ini ada lagi pertanyaan di kolom chat Romo dari Kak Ferry Chang ya. Tergantung sudut pandang seseorang nggak Romo ini? Ini maksudnya sudut pandang yang mana ya Kak? Mungkin Yang bisa itu kali di... ya, yang mana sama yang diti kali ya. Oh ya, mungkin ya. Ya mungkin ya, yang mana sama yang diti kali ya. Ya tadi bisa saja tuh, kan sangat tergantung sama sudut pandang orang kan bisa saja. Karena kan semua kan yang namanya loba kan bisa dengan sasangkarikan dan asangkarikan. Maksudnya ingat dari itu. Apa itu dengan spontan dan dengan dorongan. Dorongan itu bisa dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Bisa begitu. Sangat bisa. Semoga terjawab ya Kak Ferry. Ya. Terus di sini ada pertanyaan lagi Romo. Selamat malam Romo, izin bertanya. Kalau melekat melekat terhadap jana, apakah itu loba juga? Kalau kesombongan besar, apakah bisa terlahir di jadi asura? Anumodana Romo atas jawabannya. Pertama begini, apakah Anda bisa melekati jana? Tidak bisa. Siapa yang bisa melekati jana? Tidak bisa. Karena yang namanya ketika Anda memasuki jana, ya, lalu Anda selesai jana, lalu besok Anda pengen dapat jana lagi. Belum tentu bisa loh. Kecuali karena Anda sudah mahir ya. Dan biasanya ketika seseorang yang terus melatih jana, dia tahu kan dia sudah belajar dhamma kan. Ini ketika dia mendapat jana satu, dia kan masih kasar tuh, napasnya masih kasar. Dia pasti pengen yang lebih lembut, yang lebih tenang. Naik dia harus meninggalkan witaka. Dengan objek yang sama ya, dia meninggalkan witaka. Yang dia pegang hanya wicara, piti, suka, dan ekagata. Jauh lebih tenang, makin enak kan? Makin enak. Dia naik lagi ke piti. Oh, makin enak lagi. Somanasa makin enak lagi. Apalagi kalau sudah UPK. Wah, udah tenang. Nah, masalahnya mungkin kita menganggap itu sebagai kemelekatan, padahal dia mungkin belum naik tingkat. Gitu ya. Karena begini, ketika Anda berlama-lama di jana, berapa lama sih? Kan nggak bisa, tubuh kita kan hanya kuat 7 hari tidak makan, tidak minum kan? Itu kan minuman terakhir itu yang membuat kita. Kenapa sih Sang Buddha menatap 7 minggu itu melakukan yang namanya apa ucapan terima kasih yang disebut sebagai apa namanya orang bilang katanyu kata wedita terima kasih. Sang Buddha menatap pohon Budi kan 7 hari kan, nggak berkedip. Kenapa hanya 7 hari? Karena Sang Buddha tahu nanti kita belajar rupa di dalam bab 6, rupa kita, kualitas batin kita, apa yang kita minum terakhir kali, apa yang kita makan terakhir kali, hanya bisa bertahan di tubuh kita hanya dengan 7 hari lamanya. Walaupun kita tahu ada 4 makanan kan, kabalikahara, begitu ceto ceto ahara dan seterusnya. Kalau orang sudah mencapai jana, dia nggak perlu makanan fisik memang. Dengan makanan cita saja dia bisa minum. Tapi sekali lagi, kodratnya tubuh adalah tadi dia harus menerima makanan gitu ya. Kenapa kita lihat cerita-cerita terkait dengan mereka, kenapa bisa bertapa di bawah dasar laut? Karena pasti sudah mencapai jananya tingkat tinggi. Karena kalau dia sudah UPK Sahagat, UPK Ekagata,
napasnya sudah lenyap. Ketika UPK kata napas sudah lenyap, dia bisa bermeditasi berlama-lama di dasar laut begitu ya. Jadi nggak heran kalau kita melihat orang bisa meditasi di dasar laut ataupun dimanapun di puncak gunung tidak kedinginan, ya karena tadi dia sudah UPK Ekagata. Jadi sekali lagi eh, ketika dia ketika dia sudah piti dia akan kegirangan. Makanya kenapa seseorang yang mencapai jana itu belum apa? Belum suci kan? Betul nggak? Orang yang sudah mencapai jana dia melekati jananya dulu suci belum? Belum. Kan begitu. Tapi ingat ya, dana, apakah jana bisa dilekati? Bisa saja. Tapi untuk melekatinya butuh perjuangan, butuh butuh wasi, butuh kemahiran. Kalau Anda tiba-tiba baru mencapai jana, terus Anda besok mau mengulang lagi, belum tentu dapat. Tapi kalau Anda sudah rutin, sudah mahir, tapi nanti lama-kelamaan karena objek meditasi Anda terus meningkat, bisa berlama-lama, kan otomatis lama-kelamaan witaka wicara itu akan dengan mudah Anda bisa paham, oh ini cuma witaka, ini bicara. Nanti dengan sendirinya Anda bisa naik level. Begitu. Ya, Baik, begitu sih. sadu, sadu, sadu. Semoga Ya. menjawab ya. Romo di sini Pak Rahmat sudah resen, silakan Pak Rahmat. Ya, selamat malam Romo Sukihoto. Iya, Sukihoto Pak Rahmat. Iya, tadi Romo kalau karakteristik dari mana itu meninggikan diri ya. Ya, Karena menikah diri tapi bisa bisa begini di dalam Budi kita kan menikah diri kan di dalam orang lain, tapi di dalam Buddhism yang disebut meninggikan kesombongan dan meninggikan diri itu bisa membanggakan dirinya sendiri atau angkuh, tapi mengenal dengan 9 kesombongan. Kesembilan iya, kesombongan itu tiga menganggap dirinya lebih dari orang lain yang disebut sebagai seyo damansi, atau dia bisa merendahkan orang lain, i- atau dia mengesama the same, superior dan inferior gitu. Itu bahkan tiga. Ya, merendahkan posisi diri sendiri ya. sekarang saya tanya Romo, apa Pak Rahman? Kalau saya belaga susah, kan saya sedang berusaha untuk supaya orang tahu nggak saya susah. Pak Rahmat ngajak saya misalnya berdana. Maaf ya Pak Rahmat ya, saya hari ini nggak bisa dana dulu. Karena saya sedang tidak punya uang, karena saya sedang belum dapat gajian. Apa tujuannya coba? Kira-kira. Di balik itu tujuannya apa kira-kira Pak Rahmat? Wah, itu Romo sendiri yang tahu kali. Iya, enggak oke lah. Tapi artinya apa kalau kita sekarang sudah pernah ngalami itu? Apa tujuannya? Buat apa tujuannya coba? Ya, kalau dari uraian yang tadi kan Romo contohin itu kesombongan ya Romo ya. Iya, saya merendahkan diri saya supaya apa? Supaya Pak Rahmat perhatian dengan saya. Betul nggak? Iya, iya, Si iya. Ruby lagi susah nih Romo Ruby nih, ya kan? Ketika Romo lagi susah, saya minta diangkat nggak itu kalau gitu? Hmm, Minta diangkat, gitu ya. iya, iya, iya. Makanya begitu sih, ya. Ya kadang-kadang kan ada orang yang kalau dipuji di muka umum, ah enggak lah saya mah enggak biasa-biasa aja gitu ya Romo ya. Iyalah, contoh misalnya kita jadi pemimpin, jadi Romo Pandita, datang ke suatu acara misalnya, disuruhnya di depan kan? Hmm, Pas di depan, oh enggak, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa, saya duduk di belakang aja. Padahal iya, hati iya, di iya, depan, kan iya, sama aja. iya, benar, Iya. benar, benar. Ya, terima Banyak, kasih. banyak, banyak rohaniawan kita, romo-romo kita, pandita kita mau bukan jadi tokoh agama, tapi menjadi pemuka agama. Kenapa pemuka agama? Karena setiap acara maunya di muka. Ya, Gitu. biar terpandang ya. Biar terpandang. Ya, kayak gitu. Iya, iya, iya. Ya, Ya, terima kasih Romo. iya sama-sama. Baik, sadu, 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 baik. Saya izin bacakan pertanyaan di kolom chat lagi, Romo. Namo Buddhaya, Romo, izin bertanya, mengapa Diti justru termasuk di bagian loba, bukan di bagian moha? Bukannya Diti itu tentang pandangan. Terima kasih, Romo. Ya, pertama tadi, kalau kita bicara loba, apa akarnya loba? Kita belum bicara ini ya di bab 3 nanti kita belajar. Loba itu akarnya apa? Nanti kita bicara akar ya pada saat kita bicara di bab 3. Loba akarnya adalah moha gitu. Dosa juga akarnya moha. Jadi sebenarnya loba dosa itu akarnya tetap moha. Jadi tadi pertanyaan kenapa? Ya tadi karena mungkin Wen Anuruddha memasukkan ini karena tadi loba dia masuk ke dalam keserakahan. Tapi walaupun dia masuk ke dalam keserakahan, tapi akarnya siapa dari serakan itu? Tetap moha. Moha sebagai delusi lebih pantas
dikategorikan ketika saya delusi, maka saya tidak malu dan saya tidak takut akan akibat perbuatan jahat. Dan saya ketika melakukannya juga ragu-ragu. Nah, loba kenapa disebut masuk ke dalam kategori diti? Karena pada saat saya serakah, saya punya pandangan salah nggak? Ketika kalau saya sedang serakah nih, ya pandangan salah saya sedang, maaf, karena kutip lah, kita bisa melihat misalnya binatang saja ketika ayam sedang serakah atau kucing sedang serakah dia melakukan hubungan, malu nggak? Nggak malu dia, kan begitu. Ketika dia tidak malu, ahirika, berarti di situ ada apa-apa di dalam, ada moha gitu. Jadi tetap kategorinya oleh BWN Anura lebih tepat diti dan mana masuk dalam kategori loba karena dia namanya ditigata sampai yutang. Jadi kalau ditigata sampai yutang berarti dia bersekutu dengan pandangan salah. Kenapa dia bersekutu dengan pandangan salah? Karena dia tahu serakah tapi dia terus lakukan gitu deh. Kenapa dia ditigata wipayutang? Dia tidak bersekutu dengan pandangan salah, tidak bersekutu dengan pandangan salah bukan berarti bersekutu dengan pandangan benar. Karena dia tidak karena dia betul-betul bersekutu dengan pandangan benar, maka di dalamnya ada kategori yang namanya kesombongan. Oke, betul nggak? Kalau kita berbuat sesuatu dikotori oleh kesombongan nggak? Sering dikotori oleh kesombongan. Jadi begitu jawabannya. Di dalam loba akarnya ada yang namanya moha dan moha. Moha ya moha itu adalah ada diti juga di dalamnya gitu ya. Tapi dikategorikan lebih spesifik yang namanya diti kata sampayutang ya diti gitu ya. Di dalam loba, karena kita sedang bicara loba, kan kita belum bicara akar dari loba kan. Nanti bicara akar dari loba adalah ternyata moha di bab 3. Begitu. Begitu ya, Cilus. Nanti tunggu aja tanggal mainnya, tanggal bab 3. Ya, Ditunggu ya buat Pak ya. Ruminto. Ya, ikuti terus ya biar nanti terjawab lebih jelas. Baik Romo, ini masih ada satu pertanyaan terakhir ya mungkin ya Romo ya. Saya izin untuk bacakan. Kalau kesombongan besar, apakah bisa terlahir jadi asura? Anumodana Romo atas jawabannya. Kategori kesombongan besar atau kesombongan kecil, di dalam nanti kita bicara Maranasanya Witi, di pikiran menjelang terakhir menuju kematian, nanti nggak dijelaskan secara lebih detail. Pokoknya semua akar kejahatan, kalau dia loba, maka dia akan membuat lahir di alam peta. Gitu ya. Apakah dia bisa lahir di alam asura? Bagaimana? Apakah loba yang besar? Begitu ya. Tadi sekali lagi, makanya saya katakan ini tidak sesederhana itu karena kita belum belajar yang namanya proses citawiti. Yang disebut besar dan kecil tergantung objeknya, ya. Nanti saya tulis di sini nih biar teman-teman tahu. Ini kan belum masuk ya, tapi nggak apa-apa. Jadi kita akan belajar nanti di bab 4, sorry, sorry salah nih, saya salah pencet. Sorry ya. Nih, teman-teman nanti kita akan belajar di bab 4 tentang citawiti. Citawiti, proses jalannya kesadaran. Di Citawiti, jalan proses kesadaran kan ada 4. Semua objek itu kan ada yang besar, sangat sangat besar, besar gini. Eh, Ati Mahanta Ramana, sangat besar. Sangat besar. Objeknya sangat besar. Ada Mahanta Ramana, besar. Ada Ati Mahanta, Ati Parita Maramana. Itu objeknya kecil dan sangat kecil. Parita itu kecil ya, dan sangat kecil. Sangat kecil. Apa yang membuat kita bisa lahir di alam-alam penderitaan atau alam bahagia? Karena kan harus kalau dia besar maka tersimpan dalam tadara mana nanti. Nanti proses kesadarannya misalnya kalau dia adalah objek tentang pintu batin, maka objeknya begini. 1, 2, kita garis. 3, kita garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 garis. Dan 1, 2. Ada 12 proses kesadaran ya. Nanti di sini ada yang namanya eh, kita bilangnya Atita, kan akan kalau dia tidak akan ada muncul Atita Bawangga, dia munculnya Bawangga Calana dan Bawangga Paceda. Nanti di sini namanya Manodwara. Ini baru Jawana 1, Jawana 2, Jawana 3,
Jawana 4, Jawana 5, Jawana 6, Jawana 7. Nanti baru ada Tadaramana, Tadaramana. Karena kita menjelang kematian itu kan pakai objek pintu batin, harus 12 pintu. Kalau dia objeknya sangat besar, maka muncullah Tadaramana. Kalau objeknya besar hanya sampai Jawana, gitu ya. Kalau objeknya kecil hanya sampai nggak sampai nggak sampai nggak sampai ke eh, Jawana tadi, nggak sampai ke hanya sampai ke bawah nggak ke Atita bawah ke bawah nggak saja gitu. Makanya kenapa tadi? Apakah kesombongan yang besar itu bisa membuat orang lahir di alam peta yang lebih besar gitu kan? Tadi tergantung menjelang Marana Sanyawiti. Apa itu Marana Sanyawiti? Pikiran terakhir menjelang kematiannya. Begitu ya. Apakahnya objek yang dilihat sangat besar? Kalau sangat besar dia bisa lahir di alam peta yang besar. Begitu. Jadi tidak sesederhana itu. Nantilah tanggal pas kita belajar bab 4 baru kita detil itu. Kayak bab 4 dibutuhkan kesiapan bab 1 dan bab 2 serta bab 3 supaya bab 4-nya kita gampang belajar. Ya, begitu. Nanti dulu ya. Aduh, Itu sih. semoga terjawab ya. Baik, Romo. Nah, sekarang udah hampir pukul 10. Mungkin cukup ya, Romo ya. Untuk saya, Cukup. supaya tidak terlalu malam. Baik. Ya. Terima kasih, Romo, atas pembabaran Sama-sama. untuk materi pada malam hari ini. Baik, setelah kita mendengarkan pembabaran Abhidhamma pada malam hari ini, kita seperti biasa akan melakukan pelimpahan jasa atas kebajikan yang telah kita lakukan sepanjang hari dan termasuk pada kelas di malam hari ini. Nah, akan kita bagikan jasa kebajikan kita kepada semua mendiang leluhur, semua dewa, dan juga semua makhluk. Romo, saya izin untuk memimpin pembacaan Patidana. Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu dan sahabat Dhamma, mari dengan sikap tangan beranjali, kita sama-sama membacakan Parita Patidana. Handamayang Patidanang karomase punya sidani katasa yana nyani katani me te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawantaca mayang mata pita dayo dita me capya ditawa anye maja tawerino sata titan tilo kasming te buma catu yonika panceka catu wokara samsaranta bahwa bahwe nyatang nye pati daname anu modan tute sayang ye cimang napa jananti dewa tesang miwe dayung maya dina na punyanang anu modan na hetuna sabe sata sada hontu awera sukajiwino kema padan capa pontu te sasa si jatang suba sadu sadu sadu. Selanjutnya kita tutup dengan membacakan nama Karapata. Mari dengan sikap tangan beranjali, kita membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Mari sama-sama kita ucapkan sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Romo Terima kasih dan sama-sama teman-teman semua. semua. Terima kasih Romo. Thank Terima you kasih semuanya. Romo Romo. Ardi. Terima Terima kasih, kasih Romo. Ko Makasih Vincent. semuanya Terima ya. kasih Sehat Bu selalu ya. Lucy. Lalu Ya. Terima kasih Romo. Ya.
Terima kasih Cisusi, terima Iya, kasih posisi ya, teman-teman terima semuanya. kasih. Semoga semua sehat-sehat Ya, semuanya. semua sehat selalu. Ya, Ya, terima kasih Cilusi, Modana terima Romo. kasih semua. Makasih Romo, Terima kasih makasih ya. semua. Makasih Gitu Romo. ya. Terima kasih. Sampai Terima ketemu minggu kasih. depan. Ya, Makasih. Makasih Romo, Robi, Cilusi, Anu Modana, ya, semuanya izin live.